culture shock selanjutnya ini masih masalah perempuan. Perempuan itu memang sangat dihormati ya di sini. Jadi ini tentang gimana publik menghormati perempuan di sini. Jadi guys, pengalaman aku itu especially pas aku naik bus. Jadi kalau misalkan aku mau pergi ke tempat jauh, itu biasanya aku naik bus sama suami aku berdua. Nah, di dalam bus itu perempuan itu sangat dihormati. Kalau misalkan di dalam bus itu udah penuh, nggak ada tempat duduk, laki-laki harus berdiri. Dan yang kalau misalkan laki-laki itu nggak mau berdiri, misalkan nih pas perempuan udah masuk, semuanya kayak diam, pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura tidur gitu kan. Itu supirnya yang suruh salah satu dari mereka untuk berdiri. Bayangin kalian, supirnya langsung yang suruh berdiri biar ada tempat duduk untuk perempuan. Ini contohnya aku. Setiap kali aku naik bus pasti ini terjadi sama aku. Jadi busnya itu karena berangkat dari kayak jauh gitu ya dari rumah aku, dan pas di rumah aku makanya busnya itu biasanya penuh, selalu penuh. Dan pas aku naik itu sama suami aku, itu pasti mereka suruh berdiri salah satu laki-laki untuk aku duduk, biar ada tempat duduk untuk aku. Dan kalau misalnya ini busnya ini penuhnya sama perempuan, sesama perempuan gitu, jadi gimana, kan nggak mungkin suruh berdiri perempuan. Ya memang mereka nggak akan suruh berdiri perempuan, tapi mereka akan disuruh geser, pokoknya geser sampai ada tempat duduk sedikit aja untuk aku, itu udah nggak apa-apa. Pokoknya mereka itu mau mereka di sini muda, tua, semuanya lah pokoknya, mau kaya, miskin, itu mereka nggak peduli. Semuanya mereka sangat menghormati perempuan gitu. Jadi di dalam bus itu biarpun udah tua gitu, mereka tetap berdiri. Bayangin guys, mereka tetap berdiri dan nggak biarkan perempuan itu untuk berdiri. Jadi mereka berdiri untuk kita duduk gitu. Aku super sangat salut sampai hari ini. Itu salah satu momen yang paling buat aku impress sama orang Jordan, karena mereka sepeduli itu gitu. Nah guys, culture shock selanjutnya itu masih tentang perempuan. Kalau kalian notice itu dari berapa tadi ya? Dari kedua, ketiga, keempat, itu kayaknya semuanya masalah perempuan. Jadi di sini itu tidak semua masjid boleh dimasuki oleh perempuan. Dan di sini itu ya gitu, di sini itu kan banyak masjid ya, sama kayak di kita. Di sekitaran rumah aku aja itu ada sekitar 4 atau 5 masjid gitu. Dan tidak semua masjid itu boleh dimasuki oleh perempuan. Jadi kita kayak harus tahu dulu atau harus tanya dulu gitu sebelum kita mau ke masjid. Nanti kalau enggak, jangan-jangan di dalamnya itu nggak ada tempat untuk perempuan gitu. Jadi ini sebenarnya aku nggak tahu, tapi aku dikasih tahu sama anti dan suami aku gitu. Kalau misalkan di sini itu nggak semua masjid boleh gitu dimasuki sama perempuan. Dan sepengalaman aku pas aku ke masjid, biasanya kalau misalkan masjid itu bisa kita masuki gitu, bisa dimasuki oleh perempuan, ada tempatnya gitu. Di sampingnya itu kayak ditulis gitu loh, petunjuk untuk perempuan gitu. Ini menurut aku hal yang aku nggak pernah lihat gini sebelumnya. Karena di tempat kita itu biasanya semua masjid itu boleh dimasuki oleh perempuan. Ada tempatnya gitu khusus untuk perempuan di belakang itu kan biasanya. Selanjutnya, ini kita udah nggak bahas tentang perempuan lagi, bukan culture shock tentang perempuan lagi, tapi culture shock yang ini itu tentang musim dingin di Jordan. Jadi guys, aku nggak tahu kalau misalkan di Jordan itu ada musim dingin yang sedingin itu. Kalau misalkan di Rusia, aku tahu itu musim dinginnya ekstrem. Itu kayak semua orang juga tahu kan, musim dingin di sana itu super sangat ekstrem. Tapi kalau misalkan di Arab itu yang kita tahu biasanya kan musim panas kan ya. Tapi aku sebenarnya juga tahu kalau misalkan di Jordan itu ada musim dingin. Tapi aku nggak tahu kalau itu di kayak khusus negara Syam, musim dinginnya itu super sangat ekstrim juga. Biarpun di sini itu nggak selalu ada salju, tapi kalau misalkan udah musim dingin itu udah pasti sangat ekstrim. Jadi pas di Rusia itu aku kan punya banyak baju dingin gitu ya, baju yang super tebal gitu, memang betul-betul bisa menghangatkan kita. Nah pas aku dari Rusia ke Jordan itu aku nggak bawa baju-baju itu karena aku nggak terpikir gitu segitu dinginnya. Memang nggak sedingin Rusia, tapi dia itu memang kategori betul-betul dingin gitu, suhunya bisa mencapai -2. Berarti kan itu betul-betul dingin. Dan kebetulan suami aku karena dia itu lahir dan besarnya itu kan di Kuwait, jadi dia nggak tahu juga kalau misalkan dinginnya di Jordan itu sedingin itu gitu. Kita kayak sama-sama nggak tahu gitu, karena keluarga suami aku itu mereka tinggalnya di Kuwait gitu. Jadi di sana itu kan panas biasanya ya.
Dan di Jordan itu ternyata super sangat dingin guys, super sangat dingin. Aku nggak nyangka sampai hari ini itu masih dingin di musim winternya itu. Tapi balik lagi, di Jordan itu Jordan, Syria, Palestina, dan satu lagi Lebanon, itu negara Syam, dimana yang kalau misalkan musim winter itu kita memang betul-betul harus mempersiapkan diri. Makanya kenapa di Jordan itu kalau misalkan untuk perempuan mereka ada mukena yang khusus untuk musim winter gitu, yang mendinginkan. Dan juga kalau misalkan musim winter, piyamanya itu atau baju tidurnya itu beda, baju rumahnya beda, lebih ke yang tebal yang kayak selimut gitu. Mereka sampai segitunya karena memang ternyata di Jordan ini betul-betul pas musim winter itu super sangat dingin. Dan by the way, bagi yang nggak familiar dengan informasi ini, bahwa di Arab itu juga ada musim salju. Yes, di Arab itu ada musim salju di negara-negara Syam tadi yang aku sebutkan tadi, dan termasuk salah satunya di Jordan. Nah, karena di sini itu ada musim winter atau musim dingin setiap tahunnya, orang Arab itu biasa di setiap rumahnya itu ada pemanas. Tapi pemanas yang mereka pakai itu pemanas yang pakai tabung gas gitu loh, atau pemanas yang pakai minyak tanah gitu. Culture shock selanjutnya yang mau aku share ke kalian itu adalah tentang pujian. Jadi guys, ternyata orang Jordan itu juga sering gitu kasih pujian atau komplimen ke orang lain. Mereka kayak nggak segan-segan gitu. Apalagi kalau misalkan, nih contohnya, misalkan ada orang undang kita ke rumah mereka dan mereka masakin makanan untuk kita, itu mereka akan selalu bilang terima kasih, makanannya super sangat enak. Pokoknya hal-hal yang gitulah, mereka akan selalu bilang itu. Kalau misalkan kita dihidangkan ada 3 makanan gitu, misalkan pertama kita dihidangkan makanan berat, yang kedua setelah itu kopi, dan ketiga teh gitu, sama makanan-makanan ringan gitu kan, itu setiap habis makan itu mereka akan selalu bilang terima kasih, makanannya enak atau hiasannya cantik. Mereka akan selalu bilang itu hal yang sangat baik ya, dari mereka gitu, untuk kasih komplimen gitu ke orang lain yang udah capek-capek masak, yang udah undang kita gitu. Dan juga kalau misalkan kita pakai baju baru atau kita beli handphone baru, kita beli apa-apa aja yang baru gitu, mereka akan selalu bilang congratulations. Pokoknya dalam bahasa mereka lah kan, dalam bahasa Arab kayak congratulations gitu, selamat, bajunya cantik, selalu gitu mereka. Tapi komplimen ini mereka komplimennya itu ke orang dekat gitu loh, kayak keluarga, kerabat, pokoknya orang dekat, family gitu, bukan ke orang asing. Kayak misalkan orang-orang barat kan, kalau orang barat itu kan kayak lewat di jalan aja mereka kalau lihat baju kita bagus, mereka akan bilang gitu, wow bajunya bagus gitu. Tapi kalau misalkan di Arab itu enggak, komplimen yang mereka berikan itu ke keluarga, biasanya ke kerabat. Tapi itu memang sangat sering diberikan, kayak selalu gitu, selalu mereka akan komplimen. Bahkan biarpun masakan mama sendiri itu sering kali kayak makanannya enak hari ini, terima kasih. Itu kayak apa ya namanya, selalu mereka lakukan. Dan menurut aku itu hal yang sangat bagus. Nah guys, culture shock selanjutnya, selain orang Arab itu sering kasih salam, sering kasih pujian atau komplimen gitu kan, ini tentang berzikir. Jadi guys, orang Arab itu sangat sering berzikir. Kayak dimanapun mereka berada, mereka selalu berzikir. Tua, muda, pokoknya selalu berzikir. Kenapa aku tahu? Pertama, memang kadang-kadang mereka ucapkan, misalkan nih mereka lagi ngomong tentang sesuatu, abis itu mereka lupa gitu mau bilang apa, itu mereka selalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selalu gitu guys, selalu. Semua orang bahkan. Dan kenapa juga aku tahu? Ini pengalaman aku ya, udah beberapa kali aku sering naik taksi di sini sama suami aku. Nah, setiap kali naik taksi itu, aku sering kali lihat mereka itu bawa tasbih. Kalaupun bukan tasbih, itu tasbih digital itu yang kita tinggal tekan gitu aja kan. Itu selalu ada di tangan mereka. Jadi kemarin aku pergi ke kantor gitu ngurus sesuatu, dan kebetulan aku berdiri di belakang bapak-bapak, ada 2 orang gitu yang lagi ngurus dokumen mereka. Aku duduk gitu kan. Aku lihat di tangan mereka, satu bawa tasbih yang betul-betulan tasbih itu, satu lagi bawa tasbih digital. Jadi mereka pas lagi ngomong sama orang yang lagi ngurus dokumennya itu, kalau misalkan mereka berhenti ngomong, itu jalan lagi tasbihnya. Yang digital juga tekan lagi. Selanjutnya, hal yang membuat aku shocking selama di Jordan ini
yaitu tentang budaya minum kopi. Jadi guys, aku itu betul-betul shock pas lihat gimana orang Arab minum kopi. Mereka itu benar-benar super sangat sering mengkonsumsi kopi. Sehari itu bisa mereka konsumsi kopi itu sebanyak 5 gelas. Kalian bayangin guys, bahkan pas aku tanya ke suami aku, dia bilang bahkan ada yang bisa minum lebih dari 5 gelas itu. Biarpun gelas kopi yang mereka pakai itu gelas kecil-kecil itu, tapi tetap aja guys, itu mungkin kalau misalkan kita hitung bahkan mungkin lebih dari 5 gelas kecil-kecil itu. Karena super sangat sering mereka minum kopi. Tapi mungkin yang bagusnya itu, aku juga nggak tahu ya, kopi yang mereka konsumsi itu kopi Arab. Jadi dia ada campuran dengan spices atau rempah-rempah khas Arab gitu. Mereka juga sering minum Turkish coffee, Arabic coffee, itu kopi yang sering mereka minum. Tapi di sini itu kalau misalkan kalian lihat, kalian pasti juga akan shock semana seringnya mereka minum kopi dalam sehari. Kalau misalkan kalian ke Arab juga pasti kalian akan lihat di mana-mana ada toko kopi kayak stand kecil aja gitu yang jual kopi, dan pasti selalu penuh, selalu ada aja yang beli kopi setiap saat. Pagi, siang, sore, malam itu selalu mereka minum kopi, apalagi setiap habis makan. Selalu kalau lagi duduk-duduk sama keluarga itu pasti harus ada kopi. Kita sampai ke culture shock yang terakhir yang aku mau share ke kalian, yaitu tentang budaya merokok. Jadi guys, ini bukan tentang semua orang Arab itu merokok, bukan tentang itu, tapi lebih ke dimana-mana merokok. Jadi orang Arab itu guys, dimana-mana merokok. Itu aku akui, dan itu bukan hal yang baik menurut aku untuk dilakukan. Jadi pengalaman aku pas aku lagi urus buku nikah di Jordan itu aku beberapa hari itu harus terus-terusan ke kantor yang berbeda. Kantor memang banyak pokoknya yang kantor yang aku kunjungi. Dan di setiap kantor yang aku kunjungi itu pasti bukan orang yang kayak aku misalkan pendatang gitu yang merokok, bukan, tapi pekerjanya di situ, pekerja di kantor itu yang merokok. Jadi kan kalau misalkan kantor administrasi itu biasanya kan ada kayak kaca gitu kan, yang pekerjanya di dalam, kita di luar, ada bolong kecil yang kita bisa kasih uang atau dokumen gitu kan. Kalian bayangin di dalam ruangan itu mereka merokok, dan itu bukan 1 atau 2 orang aja, hampir rata-rata. Selain itu juga di bus, pokoknya di mana-mana mereka merokok. Tapi ini aku tidak membicarakan tentang bahwa semua orang Arab itu merokok, bukan. Tapi tempat mereka merokok itu rata-rata di semua tempat itu mereka merokok. Itu menurut aku sesuatu yang kurang baik, tapi ini juga menurut aku sesuatu yang shocking. Karena kalau misalkan di Indonesia sendiri, aku nggak pernah lihat itu orang merokok di dalam kantor, kecuali dia itu keluar sebentar untuk merokok, oke. Ini enggak guys, ini tuh lagi bertugas, lagi kerja, lagi ngurus dokumen-dokumen itu untuk kita, itu mereka merokok, ada rokok di tangannya. Kalian bayangin gimana? Aku itu nggak kurang suka sih ya, bukan sesuatu yang baik menurut aku, dan juga bukan culture yang baik. Karena seperti yang kita tahu kan, merokok itu juga bukan merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Apalagi kalau misalkan di kantor-kantor itu yang pergi itu kan mungkin orang tua ada bawa anak kecilnya gitu, itu kan kesian. Menurut aku ini tuh kayak harus ditegaskan lagi nggak sih, di kantor-kantor jangan merokok, atau di bus gitu, atau di tempat-tempat umum. Itu hal yang di kita itu kan nggak boleh ya. Kalau misalkan di Indonesia banyak di tempat-tempat umum itu banyak sign-nya itu nggak boleh merokok, dilarang merokok gitu. Tapi kalau misalkan di sini aku nggak tahu apakah sign itu ada tapi mereka melanggar, atau memang nggak ada sign sama sekali gitu, bebas aja. Jadi guys, itu dia culture shock yang aku mau sharing ke kalian tentang hal-hal unik, hal-hal menarik yang aku jumpai selama aku tinggal di Jordan. Jadi ada beberapa hal yang memang belum pernah aku alami sebelumnya, belum pernah aku tahu sebelumnya bahwa ada culture yang gitu. Kayak misalkan ke undangan itu nggak pakai jilbab, terima tamu nggak pakai jilbab, ada masjid yang khusus cowok aja, nggak semuanya bisa dimasuki sama perempuan gitu kan. Menurut aku culture shock inilah yang membuat negara itu kayak menarik gitu ya untuk dikunjungi. Di Jordan ada hal yang gini, di Indonesia kita nggak ada hal gini gitu. Itu tuh menarik dan unik, dan juga
kayak menarik untuk diketahui gitu. Dan yang paling penting itu kita saling menghargai satu sama lain ketika kita mengunjungi satu negara. Kalau misalkan di negara itu beda culture-nya atau adatnya dengan kita itu nggak boleh menolak, reject, atau tidak menghormati.